wadunya ya. Waduhnya, Pak sayangnya Wijaya, oleh-oleh. ini soal Ya, baik. P3K yang menjadi babak baru untuk penyelesaian status mereka ini dari guru P3K lewat beberapa fase begitu ya, atau arah. Ada yang menjadi P3K paruh waktu, kemudian ada yang juga jadi ada yang jadi penuh waktu, ada yang jadi PNS nanti. Sejauh ini melihat apa yang terjadi diskursus di lapangan, bagaimana PGRI melihat wacana ini sejauh ini, Pak Wijaya? Ya, pertama ya jelas secara PGRI adalah menyikapi secara positif ya dan mendukung ya rencana kebijakan yang telah disampaikan oleh pemerintah dan DPR terkait penyelesaian dan pemberian kepastian status kepegawaian bagi P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu, dan P3K penuh waktu diberikan ruang untuk menjadi PNS, ASN PNS seperti itu. Ya, termasuk juga ini sebetulnya satu usulan atau satu diskursus yang sudah pernah dibahas sebelumnya, tapi mungkin kali ini juga semacam dipastikan, diberikan timeline-nya bahwa 2027 akan dibuka gitu ya, semacam pembukaan CPNS juga, jadi kesempatan untuk para guru P3K penuh waktu ini, Pak, ya penuh waktu ya, untuk bisa naik kelas begitu menjadi PNS juga. Nah, apakah sebetulnya juga dengan cara seperti ini akhirnya juga cukup menjawab keresahan juga nih dari para guru yang selama ini mungkin merasa sudah mengabdi cukup lama atau mungkin belum dapat perhatian khusus gitu dari pemerintah pusat khususnya? Ya, pertama tentu ini kabar gembira. Ya. Yang kedua, ada beberapa hal yang memang perlu dipastikan dan ditunggu terkait rencana ini, yaitu dari sisi regulasi. Karena dari informasi bahwa pembukaan formasi PNS ya guru di 2027 itu sebesar 526 ribuan. Tentu hal ini belum bisa mengakomodir guru P3K penuh waktu yang ada saat ini ya. Jadi penuh waktu dan paruh waktu itu kan masih ada di angka kisaran 155.245 ya. Sedangkan rencana untuk formasi yang dibuka 2027 itu sebanyak 526.000 sekian. Artinya masih ada sisa dia mendekati 50% yang belum bisa diakomodir menjadi alih status menjadi guru PNS itu. Nah, tentu hal ini harus betul-betul disiapkan dari sisi regulasi, aturan teknis yang transparan, berkeadilan, dan tentu tetap menjaga sistem merit ya sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Hal lainnya yang harus diperhatikan adalah harus menjamin bahwa rekan-rekan guru yang nanti tidak masuk ke dalam kuota formasi 526.000 itu harus tetap dijamin kepastian status kepegawaiannya, ya tidak diberhentikan, terus juga tetap gajinya dibayar sesuai dengan peraturan dan hak-hak lainnya itu. Pak Wijaya, bicara soal kesejahteraan guru, kita boleh dong dikasih gambaran seperti apa sih